والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang dimana atas segala nikmat Allah Azza wa Jalla berupa kesehatan, berupa waktu luang, sehingga Alhamdulillah Allah mengizinkan kita kembali untuk mengadakan kajian online. Dalam rangka semua itu kita lakukan hanya untuk menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan cara menuntut ilmu ini menjadikan salah satu bentuk usaha kita menjadi salah satu orang, menjadi seorang yang Allah ridhai baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Taib sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, sebelum masuk ke inti acara atau kajian, izinkan moderator untuk membacakan sunnah acara pada kajian pertemuan yang ke-12 ini. Yang pertama ada pembukaan, insya Allah akan kita buka dengan baca doa bertolabul ilm. Yang kedua ada isi materi kajian yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Abu Ayyub hafizahullahu ta'ala. Dan yang ketiga ada kesimpulan, insya Allah akan disimpulkan oleh moderator sendiri. Dan yang keempat ada sesi tanya jawab. Dan yang kelima ada sesi penutupan. Taib, sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla, masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama buka ta'lim pada siang kali ini dengan sama-sama membacakan doa menuntut ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Taib. Berlanjut kepada acara intri yaitu isi kajian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ayyub hafizahullahu ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Diharapkan kepada sahabat sekalian untuk menyimak dan fokus selama Ustadz menyampaikan materi kajian agar dapat diambil faidah dan penting-penting dan poin-poin yang bisa kita ambil dari kajian Ustadz Abu Ayyub pada siang kali ini. Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Tafadhal Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Ikhwati fillahi a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita. Hingga saat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih mempermudah urusan kita sehingga kita dapat menghadiri kajian rutin kita di setiap pekannya, khususnya di hari Sabtu, di dalam membahas perkara-perkara untuk mempersiapkan diri kita menjawab pertanyaan para malaikat nanti kelak di alam kubur. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Taib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah tabaraka wa taala sebagaimana yang telah kita canangkan, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, ya, kajian kita insyaallah azza wa jal. Tapi untuk mulai hari ini insyaallah tabaraka wa taala dan seterusnya, ya, mungkin ada sedikit perbedaan sistem di dalam penyampaian materi, khususnya di dalam bab masalah buku, ya. Setelah bermusyawarah dengan Bu Meti, kita insyaallah tabaraka wa taala, karena juga ada masukan dari beberapa jamaah, untuk membahas bahasan
permasalahan akidah ini menggunakan buku. Sehingga ada buku panduan yang kemudian kita gunakan ya, dari awal hingga akhir. Kemudian untuk buku yang akan kita gunakan insya Allah dalam kajian rutin ini adalah buku yang waktu itu juga pernah disampaikan ya oleh Bu Meti dan teman-teman. Ini adalah buku dengan judul Ulasan Tuntas tentang 3 Prinsip Pokok. Siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu. Cetakan ya Darul Haq. Cetakan Darul Haq. Nah, insya Allah ya. Jadi kitab ini sebenarnya jamaah adalah kitab terjemahan. Aslinya berbahasa Arab ya, yang dimana asli dari kitab ini terdiri 2 bagian. Bagian pertama dinamakan matan. Ya, matan ini ya, inti dari pokok pembahasan yang dinamakan atau judulnya adalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Al-Usul Ats-Tsalatsah. Al-Usul itu dari al-asl, itu pokok, Ats-Tsalatsah artinya adalah 3. 3 landasan pokok. Siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu azza wa jalla. Kemudian untuk bagian yang kedua yang ada dalam kitab ini adalah syarah. Ya, syarah ini adalah penjelas ya, yang menjelaskan matan al-usul ats-tsalatsah di sini adalah Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu azza wa jalla. Jadi ada matan, ada yang namanya matan dan ada yang namanya syarah. Matan itu adalah inti pembahasan ya, singkat padat ya. Kemudian dari pembahasan yang singkat dan padat itu akan diuraikan di dalam syarah ya. Yang menulis ringkasan padat itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang menguraikannya itu adalah Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu azza wa jalla. Nah, insyaallah azza wa jalla kita akan mulai pembahasan kita ya. Kalau sebelumnya hanya dibacakan matanya saja, lalu kemudian syarahnya itu Anda merujuk kepada kitab-kitab lain atau kepada referensi-referensi lain, ya. Insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan kali ini dan setelahnya, ya, dan seterusnya, kita tidak akan terlalu keluar jauh dari pembahasan kitab, ya. Sehingga di sini kita meminta ya kepada jamaah sekalian untuk memiliki kitab ini, ya. Kitab ini kita sangat rekomendasikan agar bisa ngikuti ya ketika pembahasan. Karena kalau kita hanya mendengarkan saja ya tanpa melihat membaca apa yang sedang dikaji, maka di situ akan terasa kurang ya. Berbeda ketika kita mendengarkan penjelasan, ada penyampai yang menyampaikan materi sambil kita lihat ya apa yang disampaikan tersebut dalam bentuk tulisan yang dengannya juga kita mudah untuk menulis faidah-faidah ya, menulis manfaat-manfaat ya, ringkasan-ringkasan, tambahan-tambahan ilmu di dalam kitab yang kita pegang. Ya, ini salah satu keutamaan dan kelebihan ketika kita belajar menggunakan nuskhah, ya, menggunakan kitab. Sehingga di sini kitabnya bisa dibeli ya, di online juga bisa ya. Tadi Ana beli sekitar jam 10 ya, 10 jam setengah 12 tadi langsung sudah sampai kitabnya ya, tinggal ditulis ya di apa namanya di tempat-tempat online ya seperti Shopee, Tokopedia dan lainnya, ulasan tuntas tentang 3 prinsip pokok ya, insyaallah azza wa jalla. Dan nanti juga kepada jamaah sekalian, kalau nanti ada masukan ya, yang membangun ya, kritikan yang membangun berkaitan dengan kajian kita ya, insyaallah azza wa jalla kita buka secara lebar-lebar ya pada jamaah sekalian untuk menyampaikan masukan-masukannya yang positif sehingga kajian kita ini bisa lebih maju dan bisa lebih melebar manfaat yang dirasakan oleh jamaah sekalian. Tapi ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Jikalau sebagian jamaah ada yang sudah memiliki kitabnya ya, silahkan dibuka di
halaman 80. Ya, silakan dibuka di halaman 80. Nanti insya Allah tabaraka wa ta'ala juga ya, selain kita memakai sistem kajian kitab ya, nanti setiap apapun yang tidak dapat dipahami atau belum dapat dipahami ketika pembahasan kajian itu bisa ditanyakan di akhir materi insya Allah ya. Baik. Silakan dibuka bagi jamaah yang sudah memiliki bukunya di halaman 80 ya. Baik, sebelumnya pembahasan kita adalah masalah ma'rifatur Rabb. Bagaimana seorang hamba mengenal Rabb-nya. Bagaimana seorang hamba mengenal Rabb-nya. Dan di situ kita juga telah membahas masalah tauhid ya, masalah kesyirikan ya. Sampai ujungnya kita membahas bahwasanya Rabb itu adalah ma'bud. Yang namanya Rabb itu adalah sesuatu yang disembah, zat yang disembah. Nah, karena berkaitan dengan sesembahan, maka kita bahas bagaimana ya bentuk penyembahan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga lebih spesifik lagi, lebih mengerucut tentang apa saja sih ibadah itu. Itu sudah menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Ya. Nah, di halaman 80 ini adalah awal pembahasan dari masalah ibadah. Sehingga di sini ya dikatakan wa anwa'ul ibadah, ya, macam-macam ibadah allati amarallahu biha yang diperintahkan oleh Allah. Mithlul Islam wal iman wal ihsan ya. Adalah seperti Islam, iman dan ihsan ya. Dan di antara macam-macam bentuk ibadah adalah doa ya, doa, kemudian khauf ini adalah takut ya. Bisa diartikan takut akan balasan Allah ya. Raja ini adalah pengharapan ya. Ketika kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, maka bentuk pengharapan tersebut adalah ibadah kepada Allah. Kemudian at-tawakkul ya, bertawakal kepada Allah. Kemudian ada yang namanya ibadah raghbah, penuh minat ya. Warrahbah, penuh minat. Ar-raghbah adalah penuh minat, penuh harapan. Ar-rahbah itu cemas ya, khawatir ya. Wal khusyu' al-khasyah, ya, takut karena keagungan Allah. Wal inabah, inabah ini adalah kembali kepada Allah. Al-isti'anah adalah meminta pertolongan kepada Allah. Isti'adzah adalah mohon perlindungan dari Allah. Istighatsah adalah mohon pertolongan untuk diselamatkan. Dan di antara macam ibadah yang lain adalah az-zabhu, yang artinya adalah menyembelih. Kemudian an-nadhru, bernadar, dan yang lain sebagainya dari berbagai macam ibadah yang diperintahkan Allah. Ya. Seluruhnya hanyalah milik Allah. Jadi di antara bentuk ibadah yang ada di dalam agama ini semuanya harus diberikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya dibolehkan untuk ditujukan kepada Allah, diniatkan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah menyembah seorang pun di dalamnya ya, di samping menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita baca namanya masih matan jamaah. Matan ya, matan. Jamaknya mutun. Nah, kita sering dengar matan atau mutun al-ilmiyah ya. Ini matan yang menulisnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah azza wa jalla. Kemudian beliau katakan faman sharafa minha syai'an li ghairillah, barang siapa yang memalingkan sesuatu jenis ibadah tersebut kepada selain Allah fahuwa musyrikun kafir, maka dia adalah orang kafir lagi musyrik ya. Ketika ada orang yang memalingkan ya, dia menunjukkan suatu ibadah yang seharusnya kepada Allah tapi dia tujukan kepada selain Allah, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Orang yang disebut sebagai musyrik dan orang yang disebut sebagai orang kafir. Apa di sini landasannya? Landasannya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Ya. Halaman 80 bawah ya, di situ dijelaskan tentang landasan ya, penjelasan tentang orang yang memalingkan peribadatan kepada Allah, maka dia itu disebut sebagai orang yang musyrik. Ada landasannya, tidak sekedar omong kosong belaka.
Enggak ya, para ulama itu ketika berucap maka ucapannya berlandaskan hujjah ya. Mereka para ulama ketika berpendapat maka pendapat mereka itu dilandaskan oleh dalil. Dilandaskan oleh dalil. Ya, tidak seperti orang-orang zaman sekarang ya, ketika mereka berucap, mereka ucapkan sesuatu yang kemudian tidak mereka fikirkan ya. Tidak mereka fikirkan apa landasannya, apa hujahnya ya, apa kemudian akibatnya ya dari ucapan yang mereka lakukan. Tidak. Para ulama dahulu ya, maka setiap apapun yang mereka ucapkan pasti berisi dalil, penuh dengan dalil. Sehingga kita tidak bisa terlepaskan dari dalil ya. Tidak bisa terlepaskan dari dalil. Di sini di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-117 Allah katakan, dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, berarti dia melakukan kesyirikan. Barang siapa yang melakukan kesyirikan ya, hal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Tidak ada perintahnya dari Allah ya untuk menyekutukan selain Allah dalam peribadatan. Tidak ada perintahnya. Tapi dia lakukan ya. Dia lakukan peribadatan tersebut kepada selain Allah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya pertimbangannya, hisabnya, ya, perhitungan dia adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada beruntung. Mereka tidak akan beruntung. Ini adalah vonis yang Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada orang-orang kafir. Ya. Ketika Allah mengatakan orang kafir itu tidak beruntung, konteks pembahasan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dalam peribadatan. Berarti dapat diambil kesimpulan, dapat kita tarik kesimpulan di sini, orang yang menyekutukan Allah dalam peribadatan, berdoa kepada selain Allah, ya, kemudian bersujud kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, beristi'anah kepada selain Allah, beristi'adzah kepada selain Allah, ya. Di sini orang tersebut jatuh dalam lubang kekufuran dan kesyirikan. Ya. Ini dalilnya. Jadi sembarangan di dalam menuduh orang kafir musyrik, tidak. Ada dalilnya, diantaranya adalah surat Al-Mu'minun ayat yang ke-117. Allah memvonis orang-orang tersebut sebagai orang kafir, dan konteks pembahasan tersebut adalah orang-orang yang kemudian menyembah selain Allah. Kemudian di dalam hadis ya, wafil hadis, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ad-du'a mukhul ibadati. Doa itu adalah intinya ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Nah, di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah azza wajal ketika membahas tentang ma'rifatul Rabb, ya, pengenalan bagaimana Allah azza wajalla, sifat-sifatnya, kekuasaannya, kerajaannya, ya, ayat-ayatnya, makhluk-makhluknya yang agung dan besar, kemudian berpindah dalam permasalahan ibadah, disebutkan ibadah diantaranya adalah ini. Dimulai dari doa, kemudian ditutup dengan an-nadhar, ya. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah azza wa jalla akan mulai menyebutkan satu persatu dalil dari ibadah-ibadah yang beliau tuliskan dalam bab ini. Dan beliau sebutkan tuh di antara macam ibadah itu adalah doa yang pertama ya. Kemudian khauf, rasa takut. Kemudian ketiga ada namanya ar-raja ya, pengharapan. Nah, setiap ibadah ini akan beliau bawakan dalilnya ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah ya. Sehingga di sini semakin menekankan kepada kita bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah azza wa jalla adalah seorang ulama rabbani yang tidak berbicara dengan pembicaraan yang kosong, tetapi beliau selalu menyandarkan pendapat beliau dengan hujjah yang datang dari Allah azza wa jalla, dengan hujjah yang datang dari penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadisnya. Dan pembahasan kita yang pertama adalah berkaitan dengan doa. Disandarkan kepada sebuah hadis Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadati. Doa itu adalah inti dari ibadah. Ya, mukh di sini, ya, kalau secara bahasa itu intinya adalah otak. Artinya adalah otak. Mukh itu adalah otak. Otaknya ibadah itu adalah doa. Dan diterjemahkan secara halus, ya, sehingga menjadi kata inti. Doa adalah intinya ibadah. Ini dari hadis. Kemudian dari Al-Quran,
ya, terdapat di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Di sini Allah Azza wa Jalla, ya, bisa disimak di buku di halaman 81 bagian bawah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu berfirman. Wa qala rabbukum, dan Rabbmu berfirman. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Ya, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan bagimu doa-doa kalian, ya. Di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk meminta kepada Allah, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berdoanya seorang hamba kepada Allah adalah bentuk ibadah kepadanya. Di situ ada unsur penghambaan, ya, bagaimana kita menghambakan diri kita kepada Allah, bagaimana kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, bagaimana kita, ya, menggantungkan semua apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penyandaran diri kita ini yang lemah itu kepada zat yang maha kuat, zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah meminta kepada kita untuk berdoa kepadanya, untuk meminta sebanyak-banyaknya. Ya, apapun yang kita inginkan, maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita untuk berdoa meminta kepada Allah. Dan Allah katakan, astajib lakum, niscaya akan aku ijabahi, niscaya akan aku perkenankan doa kalian. Kemudian Allah jelaskan di akhir ayat, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Ya, yastakbirun. Yastakbirun dari kata istakbara, yastakbiru artinya adalah sombong. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya an ibadati, dari peribadatan kepadaku. Dia tidak mau menyembah diriku. Dia tidak mau menyembahku, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena rasa sombong yang ada pada dirinya. Kata Allah Azza wa Jalla, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Maka di sini jamaah Fatifillahi azza Allah wa iyyakum, ini adalah ancaman yang besar dari Allah tabaraka wa taala kepada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, khususnya dalam bab doa. Kita juga selalu ingatkan, ya jamaah sekalian, bahwasanya ketika kita meminta kepada manusia, maka manusia itu sifat dasarnya adalah bakhil, ya, pelit, kikir. Ketika kita minta kepada dia, maka dia akan merasa apa yang dia miliki berkurang, dan suatu saat nanti dia akan menahan dirinya untuk memberikan apa yang diminta darinya. Ya. Tidak suka. Manusia itu pada dasarnya tidak suka untuk memberi. Berbeda dengan Al-Khaliq, zat yang maha mencipta, zat yang maha memiliki semua yang ada di alam semesta ini, yaitu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Allah Azza wa Jalla. Allah itu, semakin kita banyak meminta kepada Allah, semakin banyak kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu semakin cinta kepada kita. Ya. Kenapa? Karena ketika kita bersandar selalu kepada Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan, itu menunjukkan bahwasanya kita mengakui diri kita ini adalah diri yang lemah, diri kita ini adalah diri yang kemudian tidak memiliki sedikit pun kekuatan kecuali dari apa yang Allah berikan. Kita bergantung kepada Allah, kita berharap kepada Allah, kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat sandaran kita kepada Allah, semakin kuat ya berharapnya kita kepada Allah, semakin kencang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin cinta Allah Azza wa Jalla kepada diri kita. Sehingga yang namanya bertransaksi dengan Allah Azza wa Jalla itu tidak akan pernah merugi, ya. Ketika kita bermuamalah dengan Allah, maka muamalah tersebut tidak akan pernah merugi, ya. Kita akan selalu beruntung. Berbeda dengan manusia. Manusia bermuamalah dengannya, ya. Pernah kita berbuat salah dengan manusia, ya, maka kesalahan itu yang selalu akan diungkit oleh manusia tersebut. Kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan kepadanya hilang begitu saja.
Bahkan yang diungkit secara terus-menerus adalah kesalahan yang kita lakukan sekali dua kali. Tapi ketika kita bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla, kita fokus beribadah kepada Allah. Kita menghambakan diri kita kepada Allah semata. Kita melakukan apa yang Allah inginkan dari kita. Kita menjauhi apa yang Allah inginkan dari kita untuk menjauhinya. Karena ketaatan kepada Allah. Rasa tunduk dan rasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam transaksi ini seorang manusia tidak akan pernah merugi. Kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan, ya, idza hamma al-'abdu, kalau seandainya seorang hamba dia berniat untuk melakukan suatu kebaikan bihasanatin, tapi dia belum melakukannya, hanya sekedar terbesit di dalam dirinya untuk melakukan kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla sudah menuliskan bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Belum dilakukan, baru meniatkan. Kemudian kalau seandainya dia niatkan lalu dia lakukan, maka kata Nabi SAW, Allah akan tulis bagi dia, ya, 10 kali kebaikan dan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat dan akan dilipat gandakan menjadi sesuatu yang tidak terhingga. Ila adha'afin kathirah, kata Nabi SAW. Akan dilipat gandakan terus menerus. Itu kalau kita bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Kita mendatangkan kebaikan, Allah lipat gandakan. Tapi kalau seandainya kita melakukan keburukan, Allah Azza wa Jalla hanya akan membalas sekedar porsinya itu, porsi balasan Allah. Takarannya itu adalah sesuai dengan dosa yang kita lakukan. Satu keburukan kita lakukan, maka satu keburukan yang akan kita dapatkan pula. Tidak akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kalau manusia sudah kita berbuat baik, ya, sedemikian panjang dan sedemikian lamanya, ketika kita melakukan kesalahan, kesalahannya itu yang akan diungkit, kesalahannya yang akan selalu diangkat, kesalahannya yang selalu akan disebut-sebutkan sehingga lupa semua kebaikan yang kita lakukan. Tapi di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu adalah bentuk pengagungan, ya, dari diri kita kepada zatnya Allah. Kemudian, ya, di halaman 82 bisa dibuka, ya, di halaman 82 tentang di sini ada judul macam-macam ibadah, anwa'ul ibadah. Poin yang pertama di situ ada angka 1, ya. Angka 1 ini merujuk kepada angka 1 yang ada di halaman 80. Di situ ditulis macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah, kemudian ada kurung buka kurung tutup, ya, ada angka 1 di situ. Maka ini adalah pembahasan yang ada di nomor 1 ini adalah syarah, penjelasan dari poin itu. Macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah. Yang mensyarah tadi siapa? Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jalla. Sedangkan yang menulis matanya adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah azza wa jalla. Sehingga di sini kita ingatkan dalam buku ini ada 2 bagian jamaah, ya. Ada yang namanya matan, ada yang namanya syarah, ya. Matan itu ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kemudian matan yang ringkas ini diuraikan, dijelaskan, ya, secara panjang lebar oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jalla. Bukan hanya Syekh Utsaimin saja sebenarnya yang mensyarahkan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa ini. Banyak sekali dari para ulama semenjak kitab ini ditulis sampai detik ini masih terus para ulama mensyarah kitab ini, ya. Dan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa ini kalau di Timur Tengah, ya, kalau di Timur Tengah ini adalah menunya anak-anak SD, ya, anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Mereka sudah menghafalkan matan Al-Usul Ats-Tsalatsa. Ya. Mereka sudah menghafalkan matan Al-Usul Ats-Tsalatsa dan berbagai matan yang lainnya dari kalangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah azza wa jalla. Di mana-mana, ya, di Timur Tengah khususnya. Baik. Di sini yang pertama berkaitan dengan anwa'ul ibadah, ya, macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah, seperti contohnya adalah Islam, iman, dan ihsan. Di sini penulis menjelaskan wajib bagi kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Selanjutnya beliau menjelaskan beberapa contoh ibadah, di antaranya Islam, iman, dan ihsan. Ini sudah kita singgung pada pembahasan yang lalu, ya. Iman itu amalan, Islam itu adalah amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak. Sedangkan iman itu adalah amalan-amalan hati, amalan-amalan yang batin, ya, tidak nampak. Kemudian ihsan itu adalah ketika kita menyembah Allah Azza wa Jalla seakan-akan
Allah Azza wa Jalla, kita melihat Allah. Seandainya kita tidak dapat melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihat kita. Itu adalah martabat dari ihsan. Tapi di sini katakan ketiga hal itu, yaitu Islam, iman, dan ihsan adalah kerangka agama. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda atau beliau berkata, ya. Umar bin Khattab di sini membawakan hadis, ya, tentang malaikat Jibril yang datang kepada Nabi SAW, dan ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di mana di sini malaikat Jibril menjelma menjadi seorang lelaki yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, kita tidak mengenal dia, siapakah dia. Orang yang kemudian tidak kita kenal. Tidak ada satupun dari kita Ahlul Madinah yang mengenali orang tersebut. Tapi ajibnya, ya, anehnya, ya, tidak nampak pada diri orang tersebut bekas perjalanan jauh. Seandainya kalau dia manusia biasa, ya, pasti kalau dia berasal dari Madinah, pasti ada dari kita yang tahu dan mengenalinya. Kalau dari kita tidak ada yang mengenali orang tersebut, pasti dia berasal dari luar Madinah. Tapi kenapa dia datang ke majelis Nabi SAW dalam keadaan yang sangat bersih? Rambutnya bersih, ya, hitam, kemudian pakaiannya pakaian putih yang bersih. Tidak nampak dia habis melakukan perjalanan yang jauh. Dan kita perlu ingat juga konteksnya ketika itu padang pasir. Beda dengan kita di sini di Indonesia. Madinah, ya, padang pasir. Tentu orang sekedar melakukan perjalanan dari satu titik ke titik yang lain, nggak usah sabar. Dari satu titik ke titik yang lain, ini sudah pasti banyak debu yang menempel di mukanya, di rambutnya, di pakaiannya, ya. Berbeda dengan kondisi kita. Tapi anehnya orang ini tidak, ya. Debu saja tidak nempel, ya, di pakaian dia, di muka dia tidak ada. Sehingga ini yang membuat Umar bin Khattab terheran-heran dengan orang tersebut. Kemudian di antara yang membuat Umar bin Khattab terheran-heran, orang ini bertanya kepada Nabi SAW, lalu kemudian dia membenarkannya. Dan ini tidak pernah ada dan terjadi di antara para sahabat ketika bertanya kepada Nabi SAW. Seakan-akan menunjukkan orang yang tanya ini sudah mengetahui jawabannya. Ketika Nabi sebutkan jawabannya, dia mengatakan, engkau Muhammad benar, wahai engkau Muhammad. Ya? Engkau benar, jawabanmu benar. Seakan-akan dia sudah tahu. Nah, ini membuat, ya, Umar bin Khattab keheranan. Nah, ketika Nabi SAW, sebenarnya Nabi SAW menyadari dari awal bahwasanya Umar ini terheran-heran akan orang tersebut. Sehingga nanti di akhir hadisnya Nabi SAW akan bertanya kepada Umar. Kenapa tidak kepada para sahabat yang lain? Padahal hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat lainnya. Di antara adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kenapa Umar yang ditanya? Yang juga merupakan fadilah dari Umar bin Khattab, ya. Fadilah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab, ya, dengan kedatangan seorang yang kemudian baru dan asing bagi dia sudah wanti-wanti, sudah jaga-jaga, ya. Dia sudah jaga-jaga ketika ada orang yang asing masuk ke dalam perkumpulan para sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia terus mengawasi, dia terus mengintai, ya. Dan itu nampak dan ditangkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika orang itu pergi, Nabi berkata, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu tadi yang bertanya barusan? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, Allah wa rasuluhu alam, Allah Rasulnya lebih mengetahui. Barulah Nabi SAW katakan, innahu Jibril atakum yu'allimukum amradinikum. Yang tadi yang datang itu adalah Jibril, ya, malaikat Jibril alaihissalam. Dia datang untuk menjelaskan, untuk mengajarkan kepada kalian ajaran-ajaran agama kalian. Ya. Jadi di situ Nabi SAW mengkhususkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Di dalam hadis Jibril yang panjang ini, ya, ada 3 perkara yang penting yang menjadi pembahasan dalam macam-macam ibadah. Yang pertama adalah pembahasan tentang al-Islam. Ya. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu Islam. Maka Nabi SAW, ya, menyebutkan Islam itu adalah engkau bersaksi atau persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah.
Dan Muhammad adalah utusan Allah. Kau bersaksi dengan dua persaksian ini. Menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah jikalau engkau mampu. Ya. Kemudian poin yang ada di dalam al-iman, ketika dia bertanya, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, iman adalah hendaknya kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qadar, ya, kepada takdir yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, baik maupun buruk. Kemudian yang ketiga, ketika ditanya apa itu ihsan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Hendaknya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, orang yang sudah sampai ke derajat atau makam al-ihsan, dia akan benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap langkah dan setiap detiknya. Dia mau makan, dia merasa ya sadar, dia diawasi oleh Allah. Sehingga ketika dia memasukkan makanan yang ke dalam mulutnya, dia berhati-hati. Apakah makanan ini adalah makanan yang halal ataukah yang haram? Tidak sembarangan dalam makan. Apakah haram dalam zatnya? Ataukah cara dia mendapatkan makanan itu? Begitu juga dalam minum. Begitu juga dalam berpakaian. Begitu juga dalam bermuamalah kepada manusia. Bagaimana istri bermuamalah kepada suaminya. Bagaimana suami bermuamalah kepada istrinya. Penuh dengan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang manusia ya, dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap detiknya. Makanya ini diantara ya sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dalam Sahih Muslim disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu ingat kepada Allah di setiap waktunya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terlepas ya di dalam mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya ada seorang hamba yang kemudian dia selalu mengingat Allah di setiap waktunya, ya dia sadar bahwasanya dia diawasi oleh Allah. Apa yang dia lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia tuju, tempat yang dia tuju itu dilihat langkah-langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tangannya diangkat itu Allah lihat ya. Apa yang dia ucapkan Allah dengar. Apa yang terbesit di dalam hatinya Allah Maha mengetahui. Jangankan diucapkan, terbesit saja dalam hati, maka di situ ya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga kalau seandainya orang tersebut dapat menghadirkan perasaan ini di setiap waktu, maka dia akan menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak? Ya, karena dia selalu takut dilihat oleh Allah. Ya, sehingga dia tidak akan berani untuk melakukan hal-hal yang Allah larang. Dia tidak akan mungkin berani untuk meninggalkan perintah, kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirinya. Ya. Kemudian ketika ya, Allah Azza wa Jalla mendengar setiap ucapan kita, tidak mungkin kita keluarkan ucapan-ucapan yang kemudian dapat mengundang murka dan amarah dari Allah. Kita tidak akan melakukan ghibah, kita tidak akan melakukan namimah, ya. Kita tidak akan berdusta, kita tidak akan memfitnah. Kenapa semua itu kemudian mudah sekali ya untuk keluar dari lisan-lisan kita? Karena perasaan kita diawasi oleh Allah Azza wa Jalla itu sudah hilang. Tapi kalau ditanya apakah Allah mengawasi? Allah mengawasi. Tapi perasaan itu tidak dapat dia hadirkan di setiap waktunya. Sehingga di sini ikhwati fillahi azzadallahu wa iyyakum ya, hendaknya kita dapat menghadirkan perasaan muraqabatullah di setiap waktu kita agar kita ya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari setiap amalan-amalan yang dapat mendatangkan kemurkaannya Allah. Baik, kemudian perkara yang kedua atau poin yang kedua ya, di matan disebutkan di sini ya baik.
Setelah disebutkan macam-macam ibadah di halaman 80, menyembelih, bernadar, dan yang lain sebagainya dari berbagai macam ibadah yang diperintahkan Allah. Seluruhnya hanyalah milik Allah. Kulluha lillahi ta'ala. Nah, poin ini di halaman 83 dijelaskan syarahnya. Seluruhnya hanyalah milik Allah Ta'ala. Maksudnya semua macam ibadah yang disebutkan di atas dan dan yang lainnya hanyalah hak Allah semata. Tidak boleh bagi siapa saja memalingkannya kepada selain Allah. Karena ini merupakan bentuk kesyirikan. Dan kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini ada di ayat ya. Al-Mu'minun ayat yang 117. Barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya pertimbangannya atau hisabnya di sisi Rabbnya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah beruntung. Dan kemudian dijelaskan setelahnya, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, maka ia adalah musyrik lagi kafir. Di sini dijelaskan di halaman 83 paling bawah ya, poin yang ketiga, barang siapa yang memalingkan suatu jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ia adalah kafir lagi musyrik. Penulis telah menyebutkan beberapa macam ibadah. Hanya beberapa saja ya. Ini bukan keseluruhan ibadah, hanya macam-macamnya saja. Lalu ia menyatakan barang siapa yang memalingkan suatu ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ia telah menjadi kafir dan musyrik. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-18 dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya berisik di luar. Baik, kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-117 diulangi lagi ya, enggak apa-apa. Pengulangan itu sangat baik. Pengulangan materi itu sangat baik. Apalagi mengulang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, di samping tiap hurufnya kita mendapatkan pahala. Selain itu kita juga dapat ya menghafalkan ayat tersebut ya, dalilnya secara huruf. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang menyembah Tuhan lain di samping Allah, maksud selain Allah, la burhana lahu bih, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang hal itu, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, maka perhitungannya itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Innahu la yuflihul kafirun, sungguhnya orang-orang kafir itu tiada beruntung. Maka dikatakan di sini yang menjadi tujuan pokok dari ayat pertama adalah masjid, yaitu tempat sujud atau anggota badan untuk sujud hanyalah milik Allah. Dan Allah menegaskan setelah itu dengan firman-Nya, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Oleh karenanya janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari ayat kedua, ya. Ayat yang kedua yang mana? Al-Mu'minun ayat yang ke-117, ya. Adalah keterangan Allah bahwa barang siapa yang menyembah Tuhan selain Allah, maka ia adalah kafir. Karena firman Allah, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tiada beruntung. Dan firman-Nya, la burhana lahu bih, tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, mengisyaratkan bahwa tidak mungkin ya menemukan suatu dalil sedikit pun yang menunjukkan Tuhan itu banyak, lebih dari satu. Ya. Baik dalil yang akli maupun dalil yang syar'i. Dalil syar'i itu maksudnya apa ya? Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis dari Nabi SAW. Tidak akan kita dapatkan bahwasanya ya dalil Allah Azza wa Jalla ya, itu memiliki sekutu, tidak ada. Secara dalil tidak ada yang syar'i, bahkan secara dalil akli. Apa itu dalil akli? Secara logika tidak mungkin ya. Secara logika tidak masuk akal kalau seandainya di alam semesta ini ada beberapa rob. Jangankan untuk mengatur alam semesta. Satu mobil saja kalau ada dua sopir, mobilnya tidak akan jalan. Seandainya jalan pun akan tabrak sana, tabrak sini. Itu mobil, suatu yang sangat kecil dibandingkan dengan seluruh alam semesta. Bagaimana dengan alam semesta? Bagaimana dengan bumi seisinya, langit seisinya, bulan, matahari? Tentu ya semuanya itu tidak akan dapat berjalan dengan lancar, dengan semestinya kalau Rabbnya
ada banyak. Ya. Jadi dari segi akal saja, segi logika, orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla itu tidak masuk akal. Ya, perbuatan mereka itu tidak masuk akal. Tapi di sini dikatakan juga merupakan penjelasan bahwa tidak mungkin ditemukan satu buah dalil pun yang membenarkan adanya Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Baik, itu ya. Yang ada di halaman 84. Kita pindah ke halaman 85. Di situ ada ya judul besar doa dan macam-macamnya. Maka di sini Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mulai menjelaskan tentang ibadah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu tentang doa. Kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang doa. Wa fil hadits, dan dalam hadis ya, ad-du'a mukhlu ibadah, doa itu adalah intinya ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari penyembahan kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Ini adalah dalil pertama, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah dalil pertama yang dibuat landasan oleh penulis dalam menjelaskan berbagai macam ibadah yang telah beliau sebutkan. Di mana beliau berkata, macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah antara lain Islam, iman, berdoa, ya, dan seterusnya. Beliau memulai menyebutkan dalilnya berdoa dan mengenai perincian dalil Islam, iman, dan ihsan. Insya Allah diuraikan dalam pembahasan berikutnya. Penulis berdalil dengan sabda Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya, doa ini adalah inti dari ibadah. Walaupun nanti pada akhirnya ya doa ini, kalau diteliti dan dikaji lebih dalam dari segi istatnya, dari segi sanadnya, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif, adalah hadis yang lemah dari segi sanadnya. Karena di dalam jalur periwayatan sanad hadis ini terdapat seorang perawi yang dhaif bernama Ibnu Lahiyah. Abdullah Ibnu Lahiyah. Ada juga hadis yang semakna dengan ini dan dia lebih sahih dari hadis ini, yaitu hadis An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma ketika Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini riwayat lain nih, ya. Kalau ini ya didoifkan oleh sebagian ulama, ada hadis yang lain yang semakna dan sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ibn Bashir dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini redaksi yang sahih. Sedangkan redaksi doa adalah intinya ibadah adalah dhaif. Baik, kemudian di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ghafir ayat yang ke-60. Maka ayat ini menunjukkan bahwa doa adalah salah satu bentuk dari ibadah. Jika tidak, maka tak mungkin Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Maka menyembah di sini apa maknanya? Menyembah di sini maknanya adalah berdoa kepada Allah. Maksudnya, barang siapa yang menyombongkan dirinya tidak mau meminta kepadaku, barang siapa yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi ibadah di sini, ya, penyembahan di sini maknanya adalah doa. Di sini beliau sebutkan rahimahullah, maka barang siapa yang memohon sesuatu pada selain Allah, ya, yang tidak mampu mengabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya menurunkan hujan, ya, memberikan anak, ya, memberikan rezeki, ya. Berarti ia telah berbuat syirik dan kafir. Ya. Kalau ada orang yang meminta kepada selain Allah dalam urusan yang tidak mampu untuk dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala semata, maka itu adalah perbuatan syirik. Baik yang diminta tersebut orang hidup
atau telah meninggal dunia. Ya, minta kepada syekh misalnya, ya, wali, berikan atau turunkan hujan kepada kami, wahai wali fulan misalnya. Walinya masih hidup ya. Tapi menurunkan hujan itu bukan merupakan kemampuan yang dapat dia lakukan. Karena itu adalah kekhususan mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang meminta untuk diturunkan hujan kepada selain Allah, maka orang tersebut adalah orang musyrik yang telah menduakan Allah dalam peribadatan. Dapat dipahami di sini ya. Itu orang yang hidup contohnya. Orang yang meninggal datang ke kuburan. Meminta kepada ya, penghuni kuburan itu. Mbah, turunkan kami hujan. Atau meminta kepada misalnya di situ ada kemudian ada tokoh yang dia tokohkan. Ada ustadz yang dia ustadkan. Ada kiai yang dia kiaikan. Tolong turunkan kepada kami, berikan kepada kami hujan. Minta kepada kuburan. Ini adalah bentuk kesyirikan yang jelas dan nyata. Ya, amalannya langsung hangus. Ya, kemudian divonis oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang musyrik. Ya, kalau dia mati dalam keadaan itu, maka tidak akan ada ampunan baginya. Tempat kembalinya adalah neraka, dan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jadi khoti fillahi azani Allah wa iyyakum, ya, ketika kita bahas satu persatu macam-macam ibadah ini, akan semakin kita rasakan banyak sekali ya praktek-praktek ya penyelewengan ibadah kepada selain Allah. Tidak usah jauh-jauh dari orang-orang yang kemudian ada di pulau ini, pulau itu, ada di daerah ini, daerah itu. Jangan terlalu. Di sekitar kita saja. Akan kita dapatkan banyak sekali orang yang kemudian ya, mereka menyembah Allah dan mereka menyembah selain Allah. Mereka berdoa kepada Allah dan mereka berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada Allah dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Sehingga tugas kita di sini jamaah sekalian, kita masih ingat dulu awal pelajaran kita ingatkan ya. Yang namanya ilmu itu tidak hanya sekedar untuk meluaskan wawasan kita, tidak. Ilmu ini adalah amanah. Amanah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita untuk kita dalami. Kemudian untuk kita apa? Untuk kita amalkan. Kalau itu adalah kesyirikan dan kita tahu itu adalah haram, kita jauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari perbuatan tersebut. Kemudian proses berikutnya adalah untuk mendakwahkannya. Kita jaga orang-orang yang terdekat di antara kita. Ya, kerabat kita, keluarga kita. Jangan sampai terjerumus dalam masalah kesyirikan. Terutama masalah doa ini. Banyak sekali yang terjerumus dan tergelincir dalam kesyirikan dalam bab doa. Kita selamatkan mereka. Materi ini tidak perlu kita menjadi ustadz terlebih dahulu kemudian baru berdakwah untuk mendakwahkan tauhid dan mewanti-wanti keluarga terdekat kita dari kesyirikan. Tidak perlu. Ya. Kalau seandainya kita sudah paham poinnya, maka kita sampaikan ya, kepada mereka dengan hikmah, dengan cara yang baik. Kita ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Minta-minta kepada Allah. Berdoa-berdoa kepada Allah. Ya. Bernazar-bernazar kepada Allah. Menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kemudian mau membangun rumah, harus nyembelih kepala, harus menyembelih kerbau dulu, kemudian kepalanya nanti ditanam di dalam bangunan tersebut dengan keyakinan yang berbagai macam rupanya. Ini syirik jamaah, syirik. Dan ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Dan kewajiban kita sebagai orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla adalah untuk memberikan peringatan. Jangan diam. Jangan kemudian menjadi setan yang bisu. Ya, setan akhras. Ini haram jemaah. Kita harus memberikan peringatan. Karena ketika ya kita mengetahui ada kemungkaran, lalu kemudian kita diam, maka itu ancamannya dari Allah Azza wa Jalla sangat besar kepada kita. Ya, kita tidak boleh diam. Ilmu apa yang sudah kita dapatkan dari tauhid ya, tentang kesyirikan, sampaikan. Walaupun dengan bahasa kita. Walaupun kita nggak hafal ayatnya itu nggak apa-apa. Intinya apa? Intinya jangan sujud kepada selain Allah, sampaikan.
Intinya apa ini? Jangan berdoa kepada selain Allah, sampaikan dengan cara yang baik. Ya, baik. Kemudian di sini dikatakan, ya, barang siapa memohon atau minta sesuatu pada makhluk hidup yang ia mampu untuk mengabulkannya atau untuk mampu dia lakukan, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Masalah kalau kita meminta kepada seseorang, ya, dalam perkara yang mampu untuk dia lakukan. Misalnya, perkataan seorang bapak kepada anaknya, "Nak, tolong ambilkan minum, tolong ambilkan makanan." Mampu tidak anak itu mengambilkan bagi bapaknya makanan dari dapur, ya, minuman dari dapur? Mampu, dia mampu jalan, dia mampu mengambil gelas, ya, mengisikannya dengan air, kemudian jalan kepada bapaknya dan memberikan kepada bapaknya air minum tersebut. Ya. Ketika ada orang berkata kepada temannya, "Tolong ambilkan sendalku." Ini permintaannya dibolehkan. Kenapa? Mengambilkan sendal itu adalah perbuatan yang mampu dilakukan oleh makhluk. Tapi kalau sudah urusan, ya, perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk dan hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh kita tujukan kepada makhluk. Harus kita tujukan, niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti di sini katakan, "Wahai fulan, berilah saya makanan. Wahai fulan, berilah saya minum." Maka seperti ini tidak apa-apa hukumnya. Jadi jangan apa-apa syirik, apa-apa musyrik, apa-apa kufur, tidak, ya. Ada dawabitnya, ada aturannya. Kapan permintaan itu menjadikan orang itu kafir dan tidak, itu ada dawabitnya, ya. Ada aturan-aturannya. Adapun yang meminta hal-hal semacam ini kepada orang mati atau orang yang tidak hadir di hadapannya, ini beda lagi, maka ia telah musyrik. Ya. Tadi kita contohkan seseorang yang meminta kepada anaknya untuk diambilkan air minum. Ini diperbolehkan. Kenapa? Anaknya ada di situ. Anaknya ada di samping dia. Dia perintahkan, "Nak, ambilkan minum di dapur." Anaknya pergi diambilkan. Tapi kalau seandainya, ya, orang yang kita mintakan pertolongan itu, satu, dia nggak ada di situ, nggak ada di mana kita berada. Ataupun yang kedua, orang itu sudah meninggal. Maka permintaan apapun, mudah atau susahnya, ya, mampu dilakukan oleh makhluk ataupun tidak, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Misal, ya, misal kita, misal ada orang, ya, ada orang yang dia mempunyai keyakinan akan kesaktian, ya, wali fulan, akan kesaktian wali fulan, ada wali misalnya, wali itu sakti. Kemudian di depannya ada segelas, ada gelas misalnya, di depannya ada gelas. Dia meminta kepada si wali tersebut. Wali itu masih hidup. Dia katakan, "Wali fulan, isikanlah gelas yang ada di depan saya ini dengan air sirup." Dengan air sirup. Maka ini adalah bentuk kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena dia meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mendengar permintaannya, yang mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu untuk dilakukan oleh manusia biasa. Ya. Atau misalnya dia meyakini, ya, dia meminta permintaan tersebut untuk diisikan gelasnya dengan air sirup kepada mayit yang sudah mati di dalam kuburan. Ini juga adalah perbuatan kesyirikan. Baik. Jadi seseorang itu boleh untuk meminta kepada orang lain ketika orang itu ada dan dia mampu untuk melakukannya. Adapun kalau dia tidak ada ataupun dia sudah mati, ini tetap tidak diperbolehkan. Ya, itu untuk amalan yang mampu dilakukan oleh manusia. Kalau amalan yang tidak mampu untuk dilakukan oleh manusia, maka ada atau tidak adanya orang yang dia minta tolong tidak boleh untuk dimintakan pertolongan. Karena itu adalah khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi di sini dibahas tentang doa, ya. Di halaman 86. Silakan dibaca, ya. Doa ada dua macam. Doa permohonan dan doa ibadah. Ada doa permohonan dan doa ibadah.
Doa permohonan artinya memohon untuk dipenuhi hajat dan kebutuhannya. Ya. Hal ini bisa bernilai ibadah jika doa tersebut dari hamba kepada Tuhannya. Karena hal tersebut mengandung unsur membutuhkan. Ingat, ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dan itu adalah bentuk peribadatan kita kepada Allah, maka sudah dipastikan doa itu ada unsur apa? Ada unsur membutuhkan. Kita butuh kepada Allah. Makanya kita berdoa. Dan itu sisi yang Allah Azza wa Jalla nilai dari kita. Ya. Mau Allah kabulkan atau tidak, ketika doa itu adalah ibadah yang kita berikan kepada Allah, nih saya Allah Azza wa Jalla akan berikan ganjarannya kepada kita. Karena dilihat dari sisi nilai ini. Ya. Nilai bahwasanya kita mengakui kita lemah. Kita tidak memiliki daya. Makanya kita meminta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Kita merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan permintaan kita. Ini menunjukkan kita butuh kepada Allah. Kemudian yang kedua, apa? Di situ diserahkan dikatakan ya. Dan berserah diri kepadanya, ya. Berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Allah yang mengatur. Ketika kita berserah diri kepada Allah, Allah yang memutuskannya, Allah yang mengatur, ya. Allah yang menguasai semuanya apa yang kita miliki, ya. Dengan doa kita. Kemudian yang ketiga, ya, serta ia berkeyakinan bahwa dialah, maksudnya Allah lah yang maha mampu dan pemurah, serta luas karunia dan rahmatnya. Ya. Dia meyakini benar-benar bahwasanya Allah itu adalah zat al-ghani, ya, zat yang maha kaya. Kayanya tidak terbatas. Manusia sekaya apapun dia di atas muka bumi ini. Manusia yang paling kaya nomor wahid pun di atas muka bumi saat ini. Pada hakikatnya dia adalah orang miskin. Orang miskin. Karena kehidupan dunia ini, bagaimana Nabi SAW sebutkan, ya, bagaikan seseorang yang memasukkan telunjuknya ke dalam lautan. Ke dalam lautan dia celupkan, lalu dia angkat. Maka air yang tersisa di telunjuknya itu bagaikan kenikmatan dunia. Sedangkan apa yang ada di lautan itu, apa yang ada di samudra, semua itu dengan begitu luas dan begitu besarnya. Itu adalah apa-apa yang Allah Azza wa Jalla miliki. Tidak terbatas. Tidak terbatas dan tidak bisa dibandingkan. Sehingga di sini ikhwati fillahi azani Allah wa iyyakum, kita dalam mencari harta itu adalah agar kita dapat beribadah kepada Allah. Sehingga namanya harta itu letaknya itu di tangan, bukan di dalam hati. Kita mencari harta itu jangan jadikan harta itu dalam hati kita. Kalau hati kita itu sudah dipenuhi dengan harta, maka kita akan menghambakan diri kita kepada harta. Kita akan menghambakan diri kita kepada uang. Jadikan uang itu di tangan. Jadikan uang itu mempermudah bagi kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadikan uang itu dapat membawa kita, ya, dalam peribadatan kepada Allah dengan begitu mudahnya. Sehingga di sini jangan sampai harta yang kita miliki ya menjadi fitnah bagi kita. Jadikan harta itu sebagai penolong, ya, penolong, ya, urusan, ya, mempermudah kita di dalam bertakarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kemudian menjadikan hatinya itu dengan uang, maka akan susah bagi dia untuk berinfak, maka akan susah bagi dia untuk bersedekah. Kenapa? Dia begitu mencintainya. Tapi orang yang menjadikan harta itu di tangannya akan mudah bagi dia untuk mengeluarkannya dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah. Baik, kemudian dikatakan seperti ini boleh dilakukan sesama hamba Allah asalkan yang diminta tersebut mampu mengabulkan dan mengerti tentang maksud permintaan tersebut. Seperti ucapan seseorang, wahai fulan berilah saya makan. Adapun doa ibadah biasanya ya bersangkutan melakukannya sebagai penyembahan. Jadi doa itu ada dua, yaitu doa permohonan dan doa ibadah. Doa ibadah itu ya sebagai penyembahan terhadap apa yang dia seru dengan doanya. Dengan harapan agar ia mendapatkan balasan dan pahalanya serta takut akan siksaannya. Ya. Ini doa ibadah. Doa ibadah itu ya ada unsur pengharapan agar dia mendapatkan balasan yang baik.
ya, agar dia mendapatkan pahala. Doa ibadah itu ya ada unsur rasa takut kalau seandainya dia tidak berdoa. Nah, itu doa ibadah. Yang demikian ini tidak boleh bagi yang berdoa memalingkannya kepada selain Allah, karena ini doa ibadah. Doa permohonan itu dibolehkan. Doa ibadah tidak boleh kepada selain Allah. Barang siapa memalingkannya kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan syirik besar. Ya, syirik besar. Yang membuatnya keluar dari agama Islam, dan ia mendapatkan ancaman dari Allah sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya, dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Tapi khotifillah ya azan Allah wa yakum. Nah, berkaitan dengan doa ya, berkaitan dengan doa. Saya mengambil referensi dari kitab lain. Ini ada kitab yang dikaji juga oleh teman-teman santri di Rumah Quran Sunan Basira. Nama kitabnya adalah Taqribul Usul, ya, Taqribul Usul ila Thalathatil Usul, ya, disyarah. Ini juga syarah ya, syarah dari matan Al-Usul Thalatha, yang mensyarah adalah Dr. Mansur Ibnu Muhammad As-Sa'ud. Beliau masih hidup ya, masih hidup. Di sini ada tambahan poin di mana dikatakan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan terlepas dari 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah antujaba da'watuhu. Doanya itu akan diijabahi oleh Allah. Doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang pertama. Kalaupun tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam kondisi kedua, an yuddakhara lahu thawabuha. Akan disimpan pahala doa itu bagi dia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ya, Maha mengetahui, dan Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Ya. Bukan apa yang kita inginkan. Jadi Allah Azza wa Jalla ketika mengabulkan doa itu, Allah pilihkan kita yang terbaik. Bukan sekedar apa yang kita inginkan. Karena manusia ini pengetahuannya terbatas. Manusia ini pengetahuannya sempit. Ya. Suatu ketika dia menginginkan suatu hal, dia meminta kepada Allah. Padahal Allah Maha tahu ya, apa yang dia inginkan itu bukan yang terbaik baginya. Allah akan pilihkan bagi dia hal yang terbaik. Ya. Hal yang lebih baik daripada apa yang dia inginkan. Sehingga di sini khotifillah azani Allah wa iyyakum, berhusnuzonlah kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita berdoa tapi Allah belum kabulkan. Ya, karena bisa jadi ya, itu ya Allah Azza wa Jalla simpan pahala itu bagi kita dan akan jadikan sebuah kejutan ketika nanti kita di akhirat. Ya, ketika kita nanti di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga ketika seorang itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, an yuradda anhu minas su'i mithliha. Ya, dia doanya tidak dijawab. Maksudnya tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi dia dihindarkan dari keburukan. Ya, dihindarkan dari mara bahaya. Dihindarkan dari kejahatan. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana ya yang ada di dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ma'alal ardi muslimun." Tidak ada di atas muka bumi ini seorang muslim pun yad'ullah bida'watin. Dia meminta, dia berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, illa atahullahu iyyaha. Kecuali Allah akan berikan kepada dia doa yang dia mintakan. Au sarafa anhu minas su'i mitlah, atau Allah Azza wa Jalla akan lindungi dia dari keburukan, dari mara bahaya, dari kejahatan semisal atau seberat permintaan yang dia inginkan. Malam yad'u bi itsmin, selama dia tidak meminta berdoa pada dosa, pada keburukan maksiat. Tidak boleh kita berdoa kepada Allah untuk dipermudahkan dalam maksiat, tidak boleh. Dan itu tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au qati'ati rahim, atau memutus ya tali silaturahim.
Selama doa-doa itu bukan adalah untuk maksiat dosa dan untuk memutus tali silaturahmi, maka Allah Azza wa Jalla ada dua pilihan, mengabulkan doanya atau menyelamatkan dia dari mara bahaya yang akan menimpanya. Faqala rajulun minal qaum, maka ketika Nabi SAW menyampaikan sabda beliau tersebut, ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, idzan nukthir. Kalau begitu kita perbanyak doa kita. Kita perbanyak doa kita. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Apa yang Allah miliki lebih banyak dari apa yang kalian inginkan. Apa yang Allah miliki, ya, apa yang Allah miliki, maka lebih banyak dibandingkan dengan doa-doa kalian. Baik, itu diantara faedah yang dapat kita ambil di dalam kitab ini. Baik. Kemudian ada poin penting juga yang harus kita perhatikan berkaitan dengan doa. Beliau sampaikan, ad-du'a'u innama yakunu du'an idza kana 'ala wajhi tadalluli wal khudu'. Yang namanya doa itu dia menjadi doa ketika disampaikan, ya, diucapkan, ya, dari sisi tadallul. Tadallul itu adalah menghinakan diri. Menghinakan diri kita. Jadi harus ada unsur ini dalam doa-doa kita. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rendahkan diri kita serendah-rendahnya dapat kita rendahkan. Karena memang diri kita ini rendah, jemaah. Ketika kita meminta kepada Allah, rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya. Wal khudu', ya, tunduk taat kepada Allah. Tunduk, tidak sombong. Ya. Wa minal asfali lil a'la, sebagaimana, ya, sesuatu yang rendah, ya, meminta kepada sesuatu yang sangat tinggi. Amma man yad'u bi takabburin, adapun orang yang kemudian berdoa meminta kepada Allah dengan takabur, dengan rasa sombong. Au annahu yatlubu min ahadin dunahu, ya. Kama yatlubu min waladihi, fa hadza la yusamma du'a. Ya. Sebagaimana orang yang meminta kepada seseorang yang dia itu manzilahnya di bawah dia, misalnya dari bapak ke anak. Bapak ke anak meminta seperti apa sih? Ya. Dengan penuh takabur, ya. Dengan penuh sombong, wah, ini anak saya. Dia meminta dengan seenaknya saja. Seenaknya saja itu tidak boleh kita, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang semacam itu. Ya, harus penuh rasa tawadhu, harus penuh rasa at-tadallul, menghinakan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktiru fihi du'a. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, posisi seorang hamba yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ya, di antara sunnah Nabi SAW, sujud itu diperpanjang, jamaah. Apa yang dilakukan setelah membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la? Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Karena sujud itu ketika kita meletakkan kepala kita ini, bagian organ yang paling terhormat yang ada di tubuh kita, itu sejajar dengan kaki kita, sejajar dengan lutut kita, sejajar dengan telapak kaki kita. Semua, ya, sama. Dan kita taruh di bawah, di tanah, itu adalah posisi yang terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ diperintahkan untuk memperbanyak doa. Kemudian di antara yang lain adalah ketika sebelum salam, ketika sedang tasyahud akhir, ya, sebelum salam, kita itu juga dianjurkan untuk memperbanyak doa. Itu adalah posisi di mana Nabi SAW kabarkan doa itu adalah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dikabulkan dalam posisi-posisi tersebut. Baik. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, ya, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam mendakwahkan ilmu-ilmu kita. Allah berikan kepada kita kemudahan
Dan betapa banyak orang yang kemudian diberikan kemudahan dalam berdakwah tapi tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Sehingga apa yang dia dakwahkan adalah sesuatu yang salah. Ada juga orang yang kemudian dipermudah oleh Allah untuk menuntut ilmu, tetapi tidak dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ilmunya, mendakwahkannya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mendapatkan kemudahan dalam setiap hal, dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dan dalam menyebarkan ilmu kita. Naktafi bihadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Nah, tafadhal. Kita ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada guru kita Al-Ustadz Abu Ayyub Ridallahu Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan pemberat timbangan kebaikan bagi beliau di yaumul hisab kelak. Allahumma amin. Baik. Untuk acara selanjutnya yaitu kesimpulan, insyaallah ini ringkasan secara umum apa yang telah kita pelajari pada siang kali ini. Dan alhamdulillah kita telah belajar anwa'ul ibadah, yaitu macam-macam ibadah yang dimana ada di dalamnya iman, Islam, dan ihsan, yang termasuk juga dari macam-macam ibadah, doa, khauf, roja, tawakul, raghbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighatsah, dabah, nazar, dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini kita telah belajar tentang masalah doa, yang dimana doa ini disebutkan dalam buku Ad-Du'a'u Mukhul Ibadah. Doa ini termasuk dari inti ibadah. Dan Ustadz menyebutkan poin penting, yaitu doa hadis tersebut termasuk hadis yang dhaif dalam sanadnya, karena ada rawi yang lemah. Yang selanjutnya, Allah Azza wa Jalla itu paling mencintai kepada hambanya yang selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan manusia, yang dimana manusia jika terus kita minta kepada manusia, maka manusia tersebut akan marah kepada kita. Yang selanjutnya, beruntunglah bagi kita yang bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu jika kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, kita berbuat kebaikan, kita belum melakukannya saja, Allah Azza wa Jalla sudah catat sebagai satu kebaikan. Dan jika kita lakukan, Allah Azza wa Jalla mencatatnya dengan berlipat-lipat kebaikan atau balasan ganjaran. Dan apabila kita melakukan keburukan, maka Allah Azza wa Jalla, kita belum melakukannya, Allah tidak menulis keburukan. Bahkan Allah menuliskan satu kebaikan. Dan jika kita melakukan keburukan, Allah hanya menulis satu keburukan. Itulah kita beruntung kalau kita bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya Ustadz menyebutkan, alhamdulillah telah kita simak pada siang ini, yaitu hadis Jibril. Ini telah dibacakan juga pada pertemuan yang lalu, yaitu dengan inti pembahasan Islam, yaitu termasuk dalamnya mendirikan sholat, bersyahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu, kemudian beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir atau hari kiamat, dan kemudian takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kemudian disebutkan juga inti dalamnya, yaitu ihsan, beribadah seolah-olah melihat Allah Azza wa Jalla. Dan jika kita tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla, sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melihat kita. Selanjutnya kita alhamdulillah belajar, yaitu seluruh ibadah itu milik Allah Azza wa Jalla, sahabat sekalian. Dan barang siapa yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka itu termasuk perbuatan kufur. Orang tersebut termasuk orang yang kafir. Alhamdulillah kita telah mempelajari doa dan macam-macamnya, yang dimana hadis yang sahih yang menceritakan tentang doa adalah ibadah dekat dengan hadis yang tadi, yaitu ad-du'a wal ibadah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Nu'man ibn Bashir, ad-du'a wal ibadah. Yang selanjutnya, orang yang meminta kepada makhluk dan makhluk itu tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut, maka itu termasuk musyrik. Contohnya bagaimana? Menurunkan hujan, yaitu memberikan anak, keturunan, dan lain sebagainya. Dan juga meminta kepada makhluk dan makhluk tersebut mampu melakukannya, maka itu tidak termasuk perbuatan kesyirikan. Dan juga kita meminta kepada makhluk yang tidak termasuk kesyirikan ini, dan makhluk tersebut harus ada di sisi kita, bukan ghaib atau tidak ada di sisi kita. Misalnya meminta kepada orang yang sudah mati dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya, alhamdulillah kita juga telah belajar bahwasannya doa itu ternyata ada dua macam. Yang pertama ada doa yang jenisnya permohonan, yaitu isinya memohon untuk dipenuhi hajat dan kebutuhan. Dan ini bisa bernilai ibadah jika permohonan atau doa tersebut dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan yang kedua, macam dari doa yaitu doa yang bentuknya ibadah, yaitu suatu penyembahan terhadap yang diseru dengan doa dan ada di dalamnya unsur harapan. Yang selanjutnya, alhamdulillah kita telah mengambil faedah juga tiga kondisi seorang hamba yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dinukil dari kitab Taqribul Wusul ila Thalathatil Usul. Yaitu kondisi yang pertama, dia akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla doanya. Kondisi yang kedua, akan disimpan pahala doa itu bagi dia. Dan yang ketiga, doa tersebut tidak diijabah, tapi orang tersebut yang memohon kepada Allah dihindarkan dari segala mara bahaya. Yang selanjutnya, ini dalam hadis Ustadz menyebutkan yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit, yaitu dengan intisari, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah Azza wa Jalla kecuali tidak terlepas dari dua keadaan. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla kabulkan doanya, atau yang kedua, diselamatkan dari segala mara bahaya. Yang selanjutnya, alhamdulillah kita telah mengambil faedah juga. Doa ini bisa menjadi doa ketika diucapkan dengan tadallul, yaitu dengan perendahan diri dan khudu atau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Yani kita tidak boleh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan seenaknya, atau terdapat di dalam doa itu yaitu tadallul, merendahkan diri, dan khudu, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, yang alhamdulillah kita bisa ambil faedah juga, yaitu posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya Allah Azza wa Jalla, yaitu dalam hadis yang mulia dijelaskan dalam Sahih Muslim, terdekat seorang hamba ketika sujud, itu di mana terdapat di dalamnya perendahan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, maka dalam hadis perbanyaklah di dalamnya doa. Dan yang terakhir, ada salah satu tempat atau gerakan dalam sholat, bagian dalam sholat di mana kita disunahkan oleh Nabi untuk terbanyak dalam doa, yaitu sebelum salat. Itu ringkasan secara umum, alhamdulillah, pelajaran kita pada siang kali ini. Taib. Yang selanjutnya, acara yang keempat yaitu sesi tanya-jawab. Insya Allah akan dibacakan oleh moderator dan akan langsung dijawab oleh Ustadz Abu Ayyub Fidullahu Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Izin bertanya, tadi disebutkan apabila melakukan kesyirikan, maka bisa membatalkan atau menghapuskan amal. Apabila kita bertaubat, apakah amal yang batal atau hangus tersebut dikembalikan lagi? Syukuran atas penjelasannya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Dan pertanyaan yang kedua, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salat secara bahasa artinya berdoa. Secara syariat diawali takbir, diakhiri salam. Dalam membaca ayat dalam salat yang diawali dengan kata Rabbi atau doa, maka itu bisa disebut dengan doa permohonan. Sedangkan pada saat kita membaca ayat selain adanya unsur doa, maka ayat ini disebut doa ibadah. Begitukah Ustadz memahaminya? Ini ada dua pertanyaan, insyaallah akan langsung dijawab oleh Ustadz Abu Ayyub Fidullahu Ta'ala. Tafadhal Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran ma ba'du. Berkaitan dengan pertanyaan pertama ya, ketika seseorang itu melakukan kesyirikan lalu kemudian dia bertobat, apakah amalan yang tadinya itu dihilangkan dan digugurkan oleh Allah akan kembali lagi? Jawabannya adalah ya. Jadi di dalam ayat fayamut wa huwa kafir, dalam surah Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla menjelaskan butlan al-amal atau sia-sianya amalan tersebut digugurkan dan dihilangkan secara permanen itu ketika seseorang mati dalam keadaan dalam keadaan melakukan kesyirikan. Jadi kalau seandainya dia melakukan kesyirikan lalu kemudian dia bertaubat dengan taubatun nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan amalannya akan dikembalikan kepadanya. Jadi hanya dalam satu kondisi amalannya tidak dikembalikan, yaitu dalam keadaan dia
mati dalam keadaan musyrik atau mati dalam keadaan kafir. Wala'iyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari hal tersebut. Kemudian berkaitan dengan yang kedua, dalam membaca ayat dalam salat diawali dengan kata Rabbi, maka ini adalah doa permohonan. Doa ini adalah doa permohonan, sedangkan pada saat kita membaca ayat selain adanya unsur doa, maka ayat ini disebut doa ibadah. Baik, ini konteksnya di dalam salat, begitu ya. Konteksnya di dalam salat. Karena salat secara bahasa artinya adalah berdoa. Baik, di sini salat dianggap secara bahasa, lugatan, secara bahasa itu adalah doa. Kenapa? Karena di dalam salat dari awal hingga akhir semuanya adalah bentuk permintaan doa dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketika dia bertakbir sampai kemudian dia salam, itu semuanya diisi dengan permintaan dan doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk i'tiraf dia bahwasanya dia adalah hamba yang tidak berdaya, ya. Allah Azza wa Jalla adalah Maha Besar, maka setiap gerakan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya apa? Allah Maha Besar, ya. Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar dari segala apapun yang dia lihat, dari segala apapun yang dia rasakan, dari segala apapun yang dia takutkan, dari segala sesuatu apapun yang dia khawatirkan. Allah lebih besar, Allah Maha besar, ya. Pekerjaan dia yang kemudian dia sayangi, Allah lebih besar dari pekerjaan itu. Sehingga di sini dia harus memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal hingga akhir itu adalah doa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk lugatan, secara bahasa. Ini secara bahasa saja, ya. Salat itu ada secara bahasa adalah doa. Adapun secara syariat, sebagaimana telah dijelaskan juga bahwasanya dimulai dengan takbir, ya, kemudian ditutup dengan taslim, ya, dengan salam, dengan gerakan-gerakan tertentu, dan dengan ucapan-ucapan atau zikir-zikir atau doa-doa tertentu. Nah, ini adalah pengertian salat secara istilahan atau secara syariatnya. Nah, kemudian ditanyakan dalam membaca ayat dalam salat diawali dengan kata Rabbi. Jadi ayat-ayat yang ada unsur doanya maka disebut sebagai doa doa al-mas'alah, doaul mas'alah, ya, doa permohonan. Ketika tidak ada maka disebut doaul ibadah. Ini wallahu taala alam, ya. Saya belum pernah mendapatkan definisi yang seperti itu. Ya, kalau yang tadi yang kita bahas di dalam buku yang namanya doaul mas'alah itu adalah doa yang diucapkan secara lisan. Sehingga doaul mas'alah ini bisa kita berikan kepada Allah, bisa kita berikan kepada selain Allah. Doaul mas'alah adalah doa yang dapat kita tujukan kepada Allah dan kepada selain Allah. Makanya dibagi jadi dua. Ya, doaul mas'alah boleh kita berikan kepada Allah dan selain Allah, sedangkan doaul ibadah ini tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah semata. Ya. Doaul mas'alah contohnya seperti kita meminta tadi, ya. Meminta sesuatu yang mampu untuk dilakukan oleh orang dan orangnya ada. Ini boleh kita berikan kepada dia. Contohnya tadi dia meminta kepada anaknya untuk diambilkan minum, anaknya ada dan dia mampu. Maka ini namanya doaul mas'alah. Ya, orang yang mengerjakannya tidak serta merta jatuh kepada kesyirikan, tidak, ya. Dia melakukan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Ya. Boleh juga, ya, itu dia meminta kepada Allah, ya Allah tolonglah berikanlah kepada aku minum. Itu juga bisa, ya, doaul masalah itu bisa. Kemudian ada yang namanya doaul ibadah. Doaul ibadah ini lebih spesifiknya di antaranya adalah penyarah kitab Al-Ushul Salasah ini, Dr. Mansur. Beliau mengartikannya, mengistilahkannya, doaul ibadah ini adalah segala macam ibadah yang kita lakukan. Karena pada hakikatnya seseorang itu ketika beribadah, maka lisanul halnya, maka kondisi dia, ya, lisan kondisi dia mengharapkan balasan dari Allah. Dia meminta kepada Allah untuk diberikan balasan yang setimpal dan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan. Sehingga dikatakan bahwasanya yang namanya doa permasalahan itu adalah doa dengan lisan, sedangkan doa ibadah itu adalah doa dengan hal kondisi. Seseorang sedang beribadah. Maka walaupun dia tidak mengucapkan, ya Allah berikanlah saya pahala dari ibadah ini, maka kondisi dia, ya, dia berharap kepada Allah untuk diberikan balasan, pahala, ganjaran yang setimpal dengan apa yang dia lakukan, dari ibadah yang dia lakukan. Ya. Ini pembahasan mengenai doaul mas'alah dan doaul ibadah. Kenapa harus dibedakan, Ustaz, ya? Kenapa harus dibedakan? Karena ada doa yang dibolehkan
untuk diucapkan kepada selain Allah. Ada juga yang harus hanya kepada Allah. Seperti ibadah. Ibadah tidak boleh kepada selain Allah. Sholatnya. Sholat itu dinamakan ibadah ya dari awal hingga akhir. Boleh tidak sholat kepada selain Allah? Tidak boleh. Karena ini masuk du'aul ibadah. Dia masuk kepada du'aul ibadah. Umrah misalnya. Umrah dari awal sampai akhir adalah ibadah. Boleh tidak diberikan kepada sana? Tidak boleh. Ini masuk ke dalam du'aul ibadah. Ya, dia walaupun tidak mengucapkan ketika dia umrah, ya Allah terimalah umrah saya ini, walaupun tidak mengucapkan, maka dalam hatinya ada harapan, ya, dia berdoa dalam hatinya, dalam kondisi dia berumrah itu ada harapan agar dia diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilipat gandakan. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah tabaraka wa taala berbagai nanti ada masukan dan apa semuanya tadi kita sampaikan di awal itu bisa disampaikan ke Bu Meti ya insyaallah azza wa jalla sehingga nanti agar majelis kita ini lebih barokah ya, lebih dapat mengambil manfaat. Kita juga bisa saling mengenal antara satu dengan yang lainnya insyaallah tabaraka wa taala. Karena sebenarnya hari ini ada mungkin ada beberapa yang tidak hadir juga ya. Ada beberapa yang tidak hadir. Coba nanti kita ingin, kalau saya pribadi ingin kenalan ya satu persatu dengan anggota kajian kita agar saling mengenal ya. Ketika kalian saling mengenal, insya Allah azza wa jalla akan semakin dekat dan tidak perlu malu untuk bertanya. Apapun silahkan dipertanyakan. Jikalau seandainya saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab insya Allah azza wa jalla. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Aktafi bihadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita ucapkan jazakallahu khairan katsiran atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa diambil faidah dari jawaban Ustaz tadi. Alhamdulillah kita di penghujung acara yaitu penutupan. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran kepada sahabat sekalian yang sudah hadir pada kajian pada siang hari ini. Semoga dengan cara kita menuntut ilmu ini menjadikan salah satu bentuk usaha kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang Allah ridhoi. Allahumma amin. Dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang sukses, yaitu hakikat sukses dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan jika ada salahnya itu dari diri saya pribadi. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Iya,